Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwatia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respirasi pada tumbuhan. Sebelumnya, respirasi itu adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Proses respirasi terjadi di stomata atau mulut daun. Melalui stomata, respirasi akan menyerap oksigen atau O2. Respirasi terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi maupun pada tumbuhan tingkat rendah, dan tujuannya adalah untuk memperoleh energi. Pada tumbuhan tingkat tinggi, respirasi terjadi secara aerob, di mana pembebasan energi dari sari-sari makanan dalam sel-sel tubuh tumbuhan dengan cara oksidasi secara biologis. Kemudian energi yang didapatkan ini akan digunakan untuk pertumbuhan, pengangkutan mineral, pembentukan protein, dan proses fotosintesis. Sedangkan pada tumbuhan tingkat rendah, proses respirasi terjadi secara aerob, anaerob atau fermentasi, di mana pengubahan suatu senyawa menjadi senyawa lanjutan dengan bantuan enzim dan proses ini ditemukan di dalam pembentukan alkohol yang awalnya merupakan glukosa. Respirasi terjadi pada seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, respirasi terjadi pada akar, batang, dan daun. Proses respirasi ini menyangkut perubahan pembebasan energi kimia menjadi energi yang digunakan untuk aktivitas tumbuhan hidup. Macam-macam respirasi ada dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Dalam respirasi ini terjadinya pembakaran oksidasi glukosa secara sempurna. Oksidasi glukosa secara sempurna yang kemudian akan menghasilkan energi besar yang berjumlah 36 ATP. Dan respirasi anaerob adalah respirasi dengan pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen, dan energi yang dihasilkan dalam respirasi aerob ini jumlahnya sangat sedikit, yaitu berjumlah 2 ATP. Adapun mekanisme dalam respirasi ada dua, yaitu mekanisme respirasi aerob. Ini terbagi lagi. Yang pertama yaitu fosforilasi adalah proses penambahan fosfat yang akan fosfat pada molekul glukosa. Yang kedua yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari bahasa Latin, yaitu gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan, yaitu proses perubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat yang terjadi di sitosol yang akan menghasilkan ATP dan NADH. Kemudian siklus Krebs. Di dalam siklus Krebs jalannya yaitu dari oksidasi asam pirufat yang terjadi secara aerob, kemudian akan menghasilkan NADH, CO2, dan asam asetat. Yang kedua yaitu mekanisme respirasi secara anaerob. Yang pertama yaitu fermentasi. Fermentasi adalah proses pengubahan suatu senyawa menjadi senyawa lanjutan tanpa menggunakan oksigen dengan bantuan enzim. Yang kedua yaitu respirasi intramolekuler. Respirasi intramolekuler ini sama seperti jalur respirasi yang terjadi pada proses fermentasi. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses respirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses respirasi dipengaruhi oleh
dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu jumlah plasma sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, dan umur dan tipe tumbuhan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu suhu, kadar O2 di udara, kadar CO2 di udara, cahaya dan garam-garam mineral. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai proses respirasi dalam tumbuhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.